Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, balik lagi nih. Kita masih ngobrol-ngobrol soal masalah KJP. Ya, kali ini di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan agar KJP dan KJMU-nya tidak terblokir untuk teman-teman yang bersekolah SD, SMP, SMA, dan untuk teman-teman mahasiswa yang menerima KJMU. Jadi hati-hati jangan lakukan 23 hal ini karena kalau melakukan 23 hal ini maka KJP ataupun KJMU teman-teman akan terblokir atau akan diblokir secara permanen. Kalau sudah terblokir, akan sulit ya untuk mendapatkannya lagi karena untuk mendaftar KJP dan KJMU sekarang itu agak agak susah gitu ya, harus masuk DTKS dulu gitu, harus daftar PMOTM dulu gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki, yang sudah punya KJP dan KJMU, ya rawatlah atau gunakanlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jangan disalahgunakan, bahkan jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Oke, langsung saja ya kita bahas apa saja sih. Oke, di sini ada ini masuk ke sistem KJP nih ya, untuk sistem KJP sekolah nih. Nggak apa-apa, udah dibuka. Nah, di sini ada menu blokir penerima KJP. Nah, di sini ada alasan pemblokiran nih, ada banyak nih. Ada hampir 25 alasan pemblokiran siswa dan juga ada alasan pemblokiran ortu. Nah, yang pertama untuk siswa itu membelanjakan KJP tidak pada tempatnya atau KJMU pada tempatnya, misalkan seharusnya digunakan untuk ketentuan-ketentuan sekolah, biaya-biaya pendidikan malah digunakan untuk makan-makan di mall atau beli bensin di pom bensin gitu kan, atau beli tas di mall atau beli baju di distro. Nah, itu ketahuan maka bisa diblokir KJP-nya. Kemudian terlibat bully ya. Jadi membuli nih. Kalau misalkan teman-teman ngebully teman-temannya baik itu di sekolah maupun di kampus, nah itu bisa tuh dicopot KJP-nya. Jadi jangan bullying ya, jangan membuli orang. Kemudian terlibat pencurian. Nah, ini otomatis sudah akan dicopot KJP-nya karena ini salah satu tindakan kriminal ya, mencuri ya. Kecuali mencuri hatinya. Iya. Oke. Kemudian terlibat nyontek massal. Nah, ini nggak tahu nih, terlibat nyontek massal itu apakah satu sekolah nyontek semua gitu ya. Kalau ketahuan nyontek gitu ya, misalkan satu dua orang ketahuan nyontek, nah itu juga bisa menyebabkan KJP dicabut ya. Misalkan dalam ujian-ujian gitu ya, kemudian nyontek gitu, ketahuan, nah itu KJP-nya bisa diblokir, bisa dicabut gitu ya. Kemudian membawa senjata tajam. Nah, mungkin bawa pistol, bawa celurit nih ya, bawa pisau gitu kan, kecuali pisau pramuka itu nggak apa-apa ya. Kalau lagi jadwalnya pramuka. Tapi kalau bawa pisau ke sekolah itu, waduh bahaya juga. Jadi itu bisa diblokir gitu ya. Kemudian menggadaikan atau meminjamkan buku tabungan KJP ya, yang untuk masih sering-sering ngegadein KJP-nya nih, ya kan, hati-hati kalau ketahuan itu bisa langsung diblokir secara permanen ya. Kemudian yang kesekiannya mengundurkan diri, terus ada merokok nih, terutama untuk anak-anak SMP, SMA nih ya. Itu kalau ketahuan merokok itu langsung bisa diblokir gitu ya, apalagi anak SD nih gitu ya. Kemudian terlibat tawuran. Kalau tawuran ini kayaknya sekarang itu sudah jarang ya, jarang ada yang tawuran gitu ya. Karena sekolahnya udah online. Paling tawurannya itu tawuran online ya. Wah, jadi ributnya ribut pakai kata-kata gitu, chat gitu. Nah, mungkin itu nggak masalah gitu. Tapi kalau tawurannya di jalanan itu tuh nggak boleh tuh. Itu bisa langsung diblokir ya. Kemudian terlibat perkelahian. Nah, ini juga nggak boleh. Membocorkan soal atau kunci jawaban itu langsung. Nah, sering bolos. Nah, ini sering banget nih ya. Jadi ada yang sekolahnya hanya sebulan sekali. Nah, itu kalau sampai ketahuan kemudian direkap, bukan ketahuan ya, direkap, absennya banyak bolongnya, itu KJP bisa dicabut. Jadi untuk teman-teman yang absen-absen yang masih pada bolong-bolong, hati-hati jika dilaporkan oleh wali kelasnya maka KJP-nya bisa tercabut. Menyalahgunakan KJP ya, kayak tadi membelanjakan hal-hal yang bukan semestinya. Kemudian terlibat narkoba nih, wah ini udah nggak zaman harusnya main-main narkoba, tapi kalau sampai terlibat narkoba ya selain direhab gitu ya, diserahkan ke pihak yang berwajib, juga KJP teman-teman akan hilang, rugi jadinya. Kemudian terlibat geng motor, nah ini biasanya untuk anak-anak SMA nih ya, yang masih seneng-seneng kumpul-kumpul. Nah itu kalau sifatnya masih
baik itu tidak masalah gitu, sifatnya sifat baik gitu ya. Jadi perkumpulan yang positif itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mengarah ke hal-hal yang negatif yang mengakibatkan tawuran atau perkelahian, bahkan sampai membuat kriminal, nah itu bisa dicabut gitu ya. Kemudian terlibat pemalakan atau penjamretan yang biasanya nih senioritas nih gitu ya. Kelas 3 malah kelas 2 gitu ya, atau kelas 3 malah kelas 1 gitu. Nah, itu kalau ketahuan maka nanti akan dicopot KJP-nya. Kemudian terlibat porno aksi atau pornografi. Nah, ini juga nggak boleh ya. Jadi kalau ketahuan itu akan dicabut. Dan yang kesekiannya ada sering terlambat ya. Mungkin kalau waktu zaman-zaman sekolah offline gitu ya. Nah, ini jadi hal yang diperhatikan. Tapi sekarang kan online ya, jadi agak sulit nih. Terlambatnya paling terlambat masuk Zoom. Terus kalau ditanya kenapa terlambat, alasannya kuotanya nggak ada gitu ya. Jadi ini masih agak gampang lah. Tapi kalau sekolahnya offline ya itu kalau keseringan terlambat KJP bisa diblokir. Kemudian meminjamkan dana KJP pada pihak manapun, nah itu nggak boleh tuh ya, sama seperti menggadaikan. Kemudian terlibat asusila, ya asusila itu juga nggak boleh, melecehkan atau segala macam itu nggak boleh. Minum minuman keras, janganlah minum minuman yang enak-enak aja, jangan minum minuman yang keras. Kemudian terlibat penipuan, menyebarluaskan gambar tak senonoh atau gambar porno atau gambar yang tidak sopan lah ya. Meminjamkan penggunaan KJP sama seperti tadi, terus melanggar ketertiban sekolah. Nah, itu untuk alasan siswa yang akan diblokir. Kurang lebih ada 25 item yang kalau teman-teman lakukan ini maka KJP-nya akan terblokir atau KJMU-nya juga akan terblokir ya. Kemudian untuk alasan pemblokiran orang tuanya ini, misalkan orang tuanya nih untuk yang SD biasanya kan KJP dipegang sama orang tuanya, SD SMP lah biasanya dipegang sama orang tuanya ya. Kalau SMA dan teman-teman mahasiswa biasanya sudah dipegang sendiri KJP-nya. Nah, ini menyalahgunakan bantuan KJP itu langsung diblokir. Terus digadaikan KJP-nya nih ya. Oh nih, digadaikan gitu. Nah, ini banyak nih, sering nih kedenger nih gitu kan. Itu hati-hati tuh ya kalau sampai ketahuan ketangkap basah tuh langsung diblokir KJP-nya gitu. KJP-nya digadaikan dan pinternya KJP digadaikan kemudian dia bikin surat polisi kehilangan gitu kan, kehilangan kartu ATM-nya, kemudian buat lagi kartu ATM-nya, digadein lagi, begitu aja terus gitu kan sampai pernah dapat eh, ketahuan ternyata tiap bulan tuh KJP-nya hilang kan nggak mungkin gitu. Begitu ditanya ternyata digadaikan KJP-nya. Ya udah, ya salam langsung diblokir saja. Kemudian meminta imbalan pencairan. Nah, ini nggak boleh nih. Misalkan ada yang minta-minta pencairan imbalannya ya. Misalkan oh dapat cairin semuanya dapat sekian persen. Nah, sekarang kan sudah bisa dicairkan ya semuanya. Jadi ini tidak berlaku lagi nih, tidak bisa nih sekarang meminta imbal-imbalan. Orang sekarang kita bisa nyairin sendiri di ATM ya. Kemudian ada melakukan pencairan melalui pihak ketiga, ini juga nggak boleh ya. Memalsukan bukti belanja, ya, yang suka belanjanya nggak jelas kemudian buktinya dipalsukan, itu hati-hati saja ya. Kemudian mengkoordinir bukti penggunaan dana KJP itu nggak boleh ya. Meminjamkan dana bantuan KJP juga nggak boleh. Menghabiskan dana bantuan untuk hal yang tidak dibutuhkan. Misalkan bayar kontrakan, beli gelang, beli perhiasan gitu ya. Bukan digunakan untuk kepentingan-kepentingan siswa gitu untuk pembelajaran, itu bisa langsung diblokir. Jadi itu teman-teman ya, hal-hal yang bisa membuat KJP kalian terblokir atau KJMU teman-teman semua terblokir. Jadi perhatikan hal-hal ini, jangan pernah dilakukan. Kalau dilakukan KJP terblokir, nanti teman-teman yang menyesal sendiri. Karena di luar sana banyak yang ingin dapat KJP tapi sulit sampai saat ini masih belum masuk. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki KJP, ya gunakanlah sebijak mungkin dana yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI, jangan dibuat yang macam-macam, gunakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Gitu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua memberikan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.